Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, dari kata lain minaz zulumati ila nur aw ila siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Islam. Agama yang dihendaki Allah adalah Islam. Barang siapa yang memeluk agama Islam, niscaya ia akan mulia, dan sebaliknya apabila memeluk selain Islam, niscaya ia akan menyesal. Dan barang siapa yang menjadikan cahaya Islam sebagai pedoman, niscaya ia akan diberi petunjuk jalan yang benar. Dan sebaliknya, barang siapa yang memeluk barang siapa yang mengambil cahaya selain Islam, niscaya tersesat jalannya. Agama Islam menjalin kemuliaan dan kesejahteraan kepada pemeluknya. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqin ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu izzatu lirasuli walil mu'minin, yang artinya kemuliaan itu milik Allah, utusannya, dan orang-orang yang beriman. Kemuliaan agama Islam lebih baik dari agama-agama lain. Begitu juga pemimpinnya lebih baik daripada pemimpin agama lain. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya cinta dan kasih sayang terhadap sesama, ikhlas, berguna bagi manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat insyaallah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya, tak lupa kita aturkan salawat berserta salam ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang dengan kata lain minaz zulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul mencari ilmu. Mencari ilmu adalah salah satu kewajiban yang dibebankan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, agar suatu hari kelak mengerti kewajiban-kewajibannya. Makanya mencari ilmu adalah kewajiban dibebankan. Dan ilmu itu merupakan pokok semua perbuatan, dan ilmu itu merupakan perhiasan terbaik yang dipakai manusia untuk mencapai derajat yang tinggi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita banyak sekali macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya, salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia yang telah membawa zaman zahiliyah ke era yang penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, saudaranya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Keutamaan Mencintai Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Adapun salah satu bentuk rasa cinta Rasul kepada umatnya ialah ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut. Pada saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, jika Engkau berkenankan, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Timpakanlah saat ini juga ya Allah, agar umatku tidak merasakannya saat sakaratul maut nanti." Bayangkan betapa besar rasa cinta Rasul kepada umatnya. Lalu, apakah kita sebagai umatnya sering mengingat beliau? Bahkan di akhir-akhir hayat beliau menyebut kata ummati, ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya, sesungguhnya rasa sakit sakaratul maut itu seperti 300 tusukan pedang. Rasa sakit sakaratul maut juga dikisahkan oleh Nabi Idris. Jadi, Nabi Idris meminta agar dicabut nyawanya. Lalu setelah meninggal dunia, beliau meminta agar dihidupkan kembali. Dengan izin Allah, malaikat Israel pun dengan perlahan menyabut nyawa Nabi Idris. Lalu setelah meninggal dunia, ia pun menghidupkannya lagi. Lalu malaikat Israel pun menanyakan tentang perihal rasa sakit sakaratul maut. Nabi Idris menjawab, sesungguhnya rasa sakit sakaratul maut diumpamakan seperti hewan hidup yang dikelupas kulitnya. Teman-teman, mau tidak dicintai Rasul? Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan menaati ajarannya. Buat apa berlimpah harta kalau tidak mau sedekah? Buat apa berkata cinta kalau tak ada buktinya? Salah satu bukti mencintai Rasul ialah dengan menaati ajarannya. Ingat loh, taat itu bukan sebagian bagian, namun sepenuhnya. Teman-teman, kalau punya rumah tak ada atapnya, mau tidak? Jelas tidak mau dong, karena kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kalau punya rumah harus ya lengkap, mau atapnya, lantainya, dindingnya, dan sebagainya. Begitupun dengan ajaran Islam, harus yang lengkap, mau sholatnya, sodakohnya, puasanya, dan lain sebagainya. Jangan pilih-pilih, itu baru namanya taat. Cara kedua yaitu dengan mengamalkan sunnahnya. Ingat loh, sunnah Rasul itu banyak. Misalnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku pada hari Jumat, dan melaksanakan sholat sunnah, dan masih banyak lagi. Cara ketiga yaitu dengan bersalawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan. Para ulama berkata,
Makna salawat dari Allah untuk Nabi ialah untuk memuji dan menyanjung beliau di sisi para malaikat. Sedangkan makna salawat dari malaikat untuk Nabi ialah untuk memohonkan ampunan kepada Allah dan untuk mendoakan kebaikan kepada beliau. Sedangkan makna salawat Bani Adam untuk Nabi Muhammad adalah untuk doa dan pengagungan kepada beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran," yang artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apalagi apabila kita bersalawat pada bulan Ramadan, maka niscaya pahala kita akan dilipat gandakan. Teman-teman, marilah kita bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Udah. Sebelum ditutup, saya punya pantun nih. Setelah 1 adalah 2, setelah 2 pastilah 3. Nabi Muhammad panutan kita sebagai jalan menuju surga. Ikan lahan, ikan gurami, banyak terdapat di danau Nausa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Yang Esa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat insyaallah barakah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul puasa. Sepanjang Ramadan ini umat Islam diwajibkan puasa sebulan penuh. Kewajiban bagi umat muslim yang jika dilakukan dengan penuh keimanannya maka dapat mengantarkannya ke surga. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkhitbah kepada orang-orang mukmin
kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Karena serta bersenggema dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa terhubung membersihkan jiwa, menyucikan serta membebaskan diri dari endap-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang mulia. Sekian pidato dari saya. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.